akan belajar materi tentang sifat-sifat bimbingan konseling. Materi yang kedua di perkuliahan kita, dan kita coba belajar menurut Andy Mapier di tahun 1989 bahwa sifat bimbingan konseling itu ada 4, yaitu yang pertama pencegahan, preventif namanya, yaitu pemberian bantuan terutama kepada orang yang dibimbing sebelum orang yang dibimbing itu, individu yang dibimbing itu menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Dalam sifat bimbingan konseling ini tentunya bahwa yang pembimbing itu harus lebih mengetahui kondisi yang akan terjadi jika hal ini menimpa individu yang dibimbing. Yang kedua, pengembangan, development, yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada individu yang perlu bimbingan dengan mengiringi perkembangan mentalnya. Maksudnya yang terutama untuk menetapkan jalan berpikir dan bertindaknya individu yang dibimbing sehingga dapat berkembang secara optimal. Jadi dalam hal ini, sifat yang kedua ini sudah mulai memperhatikan proses mentalnya, ya, proses mental orang yang dibimbing, juga jalan pikirnya. Yang ketiga, sifat bimbingan konseling yang ketiga adalah penyembuhan, kuratif, yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada murid atau kepada peserta didik atau kepada individu yang dibimbing selama atau setelah individu ini mengalami persoalan yang serius atau mengalami masalah yang berat, dengan maksud agar individu yang dibimbing ini memiliki kebebasan atau terbebas dari kesulitan yang dialami. Kuratif atau penyembuhan. Yang ketiga yang keempat pemeliharaan, treatment, ya, yaitu usaha bantuan yang dimaksud agar individu yang dibimbing dapat memupuk dan mempertahankan kesehatan mentalnya dan bertahan dalam kesembuhan setelah menjalani proses penyembuhan. 4 sifat bimbingan ini sangat penting dalam melakukan proses bimbingan dan konseling. Menurut Hafi Ansari tahun 1991, sifat bimbingan konseling dibagi menjadi 2 bentuk. Yaitu sifat bimbingan yang preventif
di mana mencakup 1. Tata tertib, 2. Menanamkan kedisiplinan, 3. Memberikan motivasi, 4. Memberikan nasihat. Dan bentuk sifat bimbingan yang kedua adalah sifat bimbingan yang kuratif, di mana mencakup 1. Pemberitahuan, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Ini menurut Hafi Ansari. Dalam kegiatan bimbingan biasanya menggunakan waktu senggang. Di mana membantu individu yang dibimbing dalam hal-hal seperti berikut. Ini dalam proses kegiatan bimbingan biasanya digunakan waktu senggang. Hal ini membantu bagi individu yang dibimbing dalam hal 1. Menggunakan waktu senggang untuk kegiatan produktif. Artinya proses bimbingan ini jangan dilakukan dalam masa-masa tekanan, seperti dalam beraktivitas mengerjakan sesuatu, tetapi harus dilakukan di masa senggang, di mana orang dalam posisi atau kondisi rileks. Kedua, menyusun dan membagi waktu belajar dengan sebaiknya. Jadi proses bimbingan konseling itu perlu adanya program dalam menyusun atau mengatur waktu demi strategi, ya, strategi pembelajaran atau pembimbingan yang akan dilakukan. Ketiga, mengisi atau menggunakan waktu pada jam bebas atau hari libur dan sebagainya. Jadi proses bimbingan konseling sebaiknya diupayakan pada waktu-waktu atau jam-jam bebas, seperti hari libur atau atau masa-masa senggang lainnya, ya. Yang keempat, perlu perencanaan dalam satu kegiatan. Nah, karena dia harus diprogramkan di masa-masa atau waktu yang rileks bagi penerima atau individu yang dibimbing, maka sebaiknya ada perencanaan. Jadi proses bimbingan konseling itu tidak dilakukan asal-asal, tapi ada programnya, ya. Ada program yang harus direncanakan, diatur supaya dia tidak menjadi sesuatu hal yang memberatkan individu yang dibimbing. Kalau perlu, proses ini dilakukan secara rileks, ya, ringan, namun itu akan bermanfaat. Itu yang penting, ya. Makanya sifat dari bimbingan konseling itu bukan merupakan satu tekanan, bukan. Tapi lahir dari kerelaan hati kita untuk membimbing atau membawa orang mengetahui, memahami tentang apa yang perlu dia lakukan, ya, keluar dari permasalahannya. Juga proses ini akan memberi rasa nyaman bagi orang yang dibimbing. Nah, mungkin kalau kita perhatikan sekarang dalam saya kasih contoh untuk proses pembelajaran di Indonesia sekarang. Perkembangan yang terakhir ini
harus diterapkan proses atau kurikulum merdeka. Itu asasnya itu apa? Asasnya itu agar memberi peserta didik kenyamanan. Tidak lagi di bawah tekanan satu kurikulum yang memberatkan, tapi memberi kenyamanan. Tapi dalam proses ini peserta didik akan menerima atau pengetahuan secara berimbang dengan pengembangan diri yang dia miliki. Jadi dia terima serap ilmu yang dia miliki tidak dalam paksaan, tapi dalam kerelaan. Ya. Sehingga dikaitkan dengan beberapa unsur yang bisa memberi perkembangan kepada peserta didik. Mulai dari umur peserta didik paling bawah, usia dini. Ya, itu fase fondasi, diberi kebebasan sampai penentuan tema atau proses belajarnya itu lahir dari peserta didik. Supaya dalam hal ini ketika mereka menerima pembelajaran yang disampaikan itu dapat dipahami lebih baik ketimbang kurikulum yang lalu di mana harus diprogramkan dan ada kalanya itu siswa atau peserta didik tidak mampu serap. Nah, saya kira untuk sifat bimbingan konseling demikian. Kita harus berusaha untuk dapat membuat satu situasi kondisi yang nyaman. Yang nyaman, bukan di bawah tekanan, tapi yang nyaman. Begitu nantinya saudara sekalian akan berhadapan dengan orang-orang yang akan dilayani. Kalau saudara nantinya akan selesai dengan gelar sarjana teologi dan memegang satu kumpulan sidang jemaat, maka saudara akan menerapkan proses bimbingan konseling ini. Nah, bagaimana prosesnya yang dilakukan? Usahakan kita memperhatikan sifat-sifat yang harus diterapkan dalam proses bimbingan konseling. Menciptakan rasa aman, rasa nyaman supaya program yang disampaikan sebagai pemimpin umat itu akan diterima, dikaji, diterima dan dilaksanakan dengan sebaiknya. Begitupun jika engkau nantinya akan menjadi seorang guru agama Kristen. Ya, baru DP nama guru agama. Jadi semua proses yang saudara kerjakan baik program pembelajaran itu harus berpacu dari pengembangan budi pekerti agar peserta didiknya punya pemahaman, oh begini kau mau mengenal Tuhan. Nah, ini termasuk bagian dasar dari sifat bimbingan konseling, ya. Kemudian dari 4 sifat bimbingan konseling dapat disederhanakan menjadi 2. Yang penting yaitu preventif dan kuratif. Kita dapat pahami. Preventif artinya memberi pencegahan dan kuratif untuk penyembuhan. Kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang sudah menderita atau mengalami tekanan-tekanan, kitalah yang menjadi orang yang akan mengeluarkan dia ya dari masalah yang dialami. Maka kita berada atau mengerjakan salah satu sifat bimbingan konseling yaitu melakukan penyembuhan, kuratif. Nah, selanjutnya saudara sekalian, menurut Soekardi di tahun 1983 bahwa bimbingan konseling yang bersifat preventif itu adalah mencegah agar tidak terjadi atau timbul masalah dari individu yang kita bimbing ini dan dapat juga memelihara situasi supaya individu yang kita bimbing ini terjaga atau terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi dia tetap berada dalam koridor atau dalam satu pemahaman yang
memiliki budi pekerti yang baik. Contohnya begini saudara, apa bimbingan konseling dengan sifat preventif? Contohnya ketika saudara mengadakan proses bimbingan konseling kepada anak-anak remaja. Nah, sementara di luar sana anak-anak remaja itu sudah pada banyak mengenal cara merokok misalnya. Teman-temannya sudah pengaruhi untuk bisa merokok sama-sama. Karena di sana akan ada kebersamaan, ya. Kalau nak merokok sama-sama bukan dianggap sebagai teman. Nah, saudara akan ada di sana karena kebetulan dia adalah bagian di jemaat atau katakanlah keponakan saya, ya. Jadi saya terbeban ingin membawa dia keluar dari masalah ini supaya dia terhindar. Bagaimana caranya? Selain memberikan nasihat, kita punya solusi supaya dia punya tidak terkait atau tidak termasuk dalam orang yang memiliki kesenangan untuk melemparkan atau membuat inspirasi dengan merokok. Maka kita punya kegiatan-kegiatan yang membawa dia keluar dari hal itu. Apa misalnya? Kita mulai membuat sesuatu hal hasil karya supaya dia tidak lagi tergabung dengan teman-temannya. Sambil sambil kita punya niat untuk dia bisa dia terhindar dari hal ini, maka kita akan punya pemahaman. Jadi kita dulu punya pemahaman apa yang kita ketahui tentang merokok itu. Merokok itu di bagian kesehatan itu tidak baik, ya. Kemudian merokok itu melumpuhkan saraf-saraf otak. Kemudian juga membuat sistem pernapasan seorang pasti terganggu karena pasti ada slogannya itu hindari kanker paru-paru dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Kemudian secara perkembangan psikisnya dia akan dia tidak tahu lagi mengandalkan Tuhan, lebih suka berinspirasi dengan berhayal dengan rokok, ya. Jadi kita sendiri yang harus memiliki dulu pengetahuan tentang ini. Nah, dengan apa yang kita miliki baru kita bahas dengan dia. Ya, sambil memberikan atau menyodorkan bukti-bukti penting. Nah, orang kalau merokok begini. Ya. Kenapa saya tidak merokok? Karena saya menghindar dari ini. Ini preventif namanya. Ya, kita mencegahkan dia supaya dia tidak melakukan hal ini. Nah, sedangkan yang kuratif, yang bimbingan kuratif itu pencegahan. Penyembuhan. Nah, sebelum kita masuk di dalam hal itu, saudara, hal penting yang harus kita tahu untuk bisa mengalami sifat bimbingan konseling preventif, ada asas penting yaitu tata tertib, kemudian tanamkan kedisiplinan, serta motivasi dan nasihat. Itu 4 hal penting di dalam sifat bimbingan konseling preventif. Ini hal penting, hal dasar dari sifat bimbingan pencegahan atau preventif. Tata tertib, pengaturan tata tertib, penanaman atau menanamkan disiplin, beri motivasi dan beri nasihat. Ini harus ada dan kita miliki di proses pencegahan. Ya. Kemudian saudara, tentunya kalau kita menegakkan atau mengatur satu tata tertib, kita harus mengetahui ya aturan-aturan ini atau tata tertib ini yang menyangkut pribadinya dalam proses, jangan menekan, ya. Jadi mengatur dia, baik itu peraturan tertulis atau tidak tertulis.
Kemudian melihat juga proses pergaulan yang dimiliki. Untuk kedisiplinan tentunya melihat pola pembiasaan yang dilakukan, ya. Kemudian dengan pengawasan atau kontrol yang sangat ketat. Dari pembiasaan serta teladan juga pengawasan itu juga terkait dengan kehidupan seorang pembimbing. Bagaimana kita bisa mengatur orang lain disiplin kalau pembimbing tidak disiplin, ya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Jadi asas pendisiplinan itu diperhatikan ada 4 bagian: pembiasaan, contoh atau teladan, penyanderaan, dan pengawasan. Sehingga saudara sekalian, dengan sifat daripada bimbingan konseling yang telah disederhanakan menjadi 2 bagian, maka kiranya kita semua punya pemahaman lebih luas lagi bahwa proses bimbingan konseling bukan hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu, tapi kita yang memberi diri menjadi hamba Tuhan, kitalah orang-orang yang dimaksud untuk dapat mengerjakan bimbingan konseling. Ya, jangan puas-puas diri, tetapi kita ingat orang lain. Kita harus memperhatikan juga orang lain, bukan dalam arti akan menjatuhkan orang lain. Tapi ketika saya dan saudara diberkati, mari kita memiliki niat juga untuk memberkati orang lain. Karena terlebih berkat memberi daripada menerima, ya. Ini bagian materi yang kedua, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan.